Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Yuliantika dari kelas 12 Akuntansi dan Keuangan Lembaga 1 SMKS 1 Keraksaan. Di sini saya akan menjelaskan materi pendidikan agama Islam KD 3.6 mengenai indahnya membangun mahligai rumah tangga. Ada 4 poin yang akan saya jelaskan. Yang pertama, meyakini kebenaran ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam. Meyakini kebenaran ketentuan dalam pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam adalah dengan terpenuhinya rukun-rukunnya, yaitu ada calon pengantin laki-laki, ada calon pengantin perempuan, ada wali nikah, adanya 2 orang saksi, dan adanya ijab qabul. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika seorang hamba menikah, maka ia telah menyempurnakan separuh agamanya. Oleh karena itu, hendakkanlah ia bertakwa kepada Allah untuk separuh yang tersisa." Yang kedua, menunjukkan sikap bersatu dan kebersamaan dalam lingkungan masyarakat sebagai implementasi ketentuan pernikahan dalam Islam. Pernikahan antara aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan jalan terbaik untuk melestarikan kehidupan serta untuk memperoleh keturunan sehingga tatanan kehidupan tetap eksis dan berkelanjutan. Ada beberapa peran keluarga yang memiliki kaitan dengan masyarakat, antara lain keluarga merupakan cermin dari masyarakat yang sehat. Keluarga merupakan tempat pembibitan kepemimpinan dalam masyarakat. Apabila dalam keluarga baik, maka masyarakat akan baik pula. Ada beberapa tindakan strategis sehubungan dengan peran yang dituntut dari keluarga, yaitu setiap keluarga hendak tidak jemu berbuat baik terhadap anggota keluarga. Setiap pasangan orang tua harus menyediakan waktu yang cukup terhadap anak dan keluarganya, termasuk mengambil peran dan tanggung jawab dalam mendidik anak-anaknya. Keluarga adalah orang yang terdekat dalam hidup kita. Apabila keharmonisan dalam keluarga tetap dijaga, bahkan hidup susah akan terasa bahagia jika kebersamaan dalam keluarga dapat diciptakan. Oleh karena itu, pasangan suami istri harus berusaha berperan aktif dalam berbakti pada lingkungan dan masyarakat. Dengan demikian, keluarga kita dianggap keberadaannya oleh masyarakat dan lingkungan. Yang ketiga, menganalisis dan mengevaluasi ketentuan pernikahan dalam Islam. Pernikahan adalah sunnatullah yang berlaku umum bagi semua makhluknya. Al-Quran menyebutkan dalam Quran surat Az-Zariyat surat ke-54 ayat 49 yang artinya, "Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala." Islam sangat menganjurkan pernikahan karena dengan pernikahan manusia akan berkembang sehingga kehidupan umat manusia dapat dilestarikan. Tanpa pernikahan, regenerasi akan terhenti, kehidupan manusia akan terputus, dunia pun akan sepi dan tidak berarti. Karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mensyariatkan pernikahan sebagaimana difirmankan dalam Quran surat An-Nahl surat ke-16 ayat 72, yang artinya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan dari kamu istri-istri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dan istri-istri kamu itu anak-anak dan cucu-cucu dan memberimu mulai dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ayat tersebut menguatkan rangsangan bagi orang yang merasa belum sanggup agar tidak khawatir karena belum cukup biaya, karena dengan pernikahan yang benar dan ikhlas, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melapangkan rezeki yang baik dan halal untuk hidup berumah tangga sebagaimana dijanjikan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya yang artinya, "Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kaum kamu dan orang-orang yang layak atau berkawin dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memampukan mereka dengan karunia-Nya, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha luas pemberiannya lagi Maha mengetahui." Quran surat An-Nur surat ke-24 ayat 32. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam juga banyak menganjurkan kepada para remaja yang sudah
mampu untuk segera menikah agar kondisi jiwanya lebih sehat seperti dalam hadis berikut. Wahai para pemuda, siapa saja di antara kalian yang sudah mampu maka menikahlah, karena pernikahan itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Jika belum mampu maka berpuasalah, karena berpuasa dapat menjadi benteng dari gejolak nafsu. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Yang keempat, prinsip-prinsip pernikahan dalam Islam. A. Pengertian pernikahan. Secara bahasa, arti nikah berarti mengumpulkan, menggabungkan, atau menjodohkan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, nikah diartikan sebagai perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri dengan resmi atau pernikahan. Sedangkan menurut syariah, nikah berarti akad yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya, yang menimbulkan hak dan kewajiban masing-masing. Dalam Undang-Undang Pernikahan RI UU PLI Nomor 1 Tahun 1974, definisi atau pengertian perkawinan atau pernikahan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Pernikahan sama artinya dengan perkawinan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan jika kamu tidak akan dapat berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yang yatim bila mana kamu mengawininya, maka kawinilah wanita-wanita lain yang kamu senangi, 2, 3, atau 4. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka kawinilah seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu akan lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya." Quran Surat An-Nisa Surah keempat ayat 3. B. Tujuan pernikahan. Seseorang yang akan menikah harus memiliki tujuan positif dan mulia untuk membina keluarga sakinah dalam rumah tangga. Di antaranya sebagai berikut. 1. Untuk memenuhi tuntutan dan manusia yang asasi. 2. Untuk mendapatkan ketenangan hidup. 3. Untuk membentengi akhlak. 4. Untuk meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 5. Untuk mendapatkan keturunan yang saleh. 6. Untuk menegakkan rumah tangga yang islami. C. Hukum pernikahan. Para ulama menyebutkan bahwa nikah diperintahkan karena dapat mewujudkan maslahat, memelihara diri, kehormatan, mendapatkan pahala, dan lain-lain. Oleh karena itu, apabila pernikahan justru membawa mudarat, maka nikah pun dilarang. Karena itu, hukum asal melakukan pernikahan adalah mubah. Para ahli fikih sependapat bahwa hukum pernikahan tidak sama penerapannya karena semua mukallaf, melainkan disesuaikan dengan kondisi masing-masing, baik dilihat dari kesiapan ekonomi, fisik, mental, maupun akhlak. Karena itu, hukum nikah bisa menjadi wajib, sunnah, mubah, haram, dan makruh. Penjelasannya sebagai berikut. 1. Wajib, yaitu bagi orang yang telah mampu baik fisik, mental, ekonomi, maupun akhlak untuk melakukan pernikahan, mempunyai keinginan untuk menikah, dan jika tidak menikah, maka dikhawatirkan akan jatuh pada perbuatan maksiat, maka wajib baginya untuk menikah. 2. Sunnah, yaitu bagi orang yang telah mempunyai keinginan untuk menikah namun tidak dikhawatirkan dirinya akan jatuh kepada maksiat sekiranya tidak menikah. 3. Mubah, bagi yang mampu dan aman dari fitnah tetapi tidak membutuhkannya atau tidak memiliki syahwat sama sekali, seperti orang yang impoten atau lanjut usia atau tidak mampu menafkahi, sedangkan wanitanya lelah dengan syarat wanita terus harus rasyidah atau berakal. Yang keempat, haram, yaitu bagi orang yang yakin bahwa dirinya tidak akan mampu melaksanakan kewajiban-kewajiban pernikahan, baik kewajiban yang berkaitan dengan hubungan seksual maupun berkaitan dengan kewajiban-kewajiban lainnya. Yang kelima, makruh, yaitu bagi seorang yang mampu menikah tetapi dia dikhawatirkan akan menyakiti wanita yang akan dinikahinya atau menzalimi hak-hak istri, dan buruknya pergaulan yang dia miliki dapat memenuhi hak manusia
atau tidak minat terhadap wanita dan tidak mengharapkan keturunan. D. Mahram, orang yang tidak boleh dinikahi. Al-Quran telah menjelaskan tentang orang-orang yang tidak boleh atau haram dinikahi. Quran Surat An-Nisa, surat keempat ayat 23-24. Wanita yang haram dinikahi disebut juga mahram nikah. Mahram nikah sebenarnya dapat dilihat dari pihak laki-laki dan dilihat dari pihak wanita. Dalam pembahasan secara umum, biasanya yang dibicarakan ialah mahram nikah dari pihak wanita, sebab pihak laki-laki yang biasanya mempunyai kemampuan terlebih dahulu untuk mencari jodoh dengan pilihannya. Dilihat dari kondisinya, mahram terbagi kepada dua. Pertama, mahram muabad, atau wanita diharamkan untuk dinikahi selama-lamanya, seperti keturunan, satu susuan, mertua perempuan, anak tiri jika ibunya sudah dicampuri, bekas menantu perempuan, dan bekas ibu tiri. Kedua, mahram gaib muabad adalah mahram sebab menghimpun dua perempuan yang statusnya bersaudara, misalnya saudara sepersusuan, kakak dan adiknya. Hal ini boleh dinikahi, tetapi setelah yang satu statusnya sudah bercerai atau meninggal dunia, yang lain dengan sebab istri orang dan sudah iddah. Rukun dan syarat pernikahan. Para ahli fikih berbeda pendapat dalam menentukan rukun dan syarat pernikahan. Perbedaan tersebut adalah dalam menempatkan mana yang termasuk syarat dengan yang termasuk rukun. Jamhur ulama sebagaimana juga mazhab Syafi'i mengemukakan bahwa rukun nikah ada 5 seperti berikut ini. Yang pertama, calon suami. Syarat-syaratnya sebagai berikut: bukan mahram wanita, orang yang dikehendaki, muayyan atau beridentitas jelas. Yang kedua, calon istri. Syaratnya adalah bukan mahram si laki-laki dan terbebas dari halangan nikah, misalnya masih dalam masa iddah atau berstatus sebagai istri orang. Yang ketiga, wali, yaitu bapak kandung mempelai wanita, penerima wasiat atau kerabat terdekat, dan seterusnya sesuai dengan urutan ashabat wanita tersebut, atau orang bijak dari keluarga wanita atau pemimpin setempat. Yang keempat, 2 orang saksi dengan firman Allah Subhanahu wa taala, dan persiapkanlah dengan 2 orang saksi yang adil di antara kalian. Quran Surat At-Talaq, surat ke-65 ayat 2. Yang kelima, sigah atau ijab kabul, yaitu perkataan dari mempelai laki-laki atau wakilnya ketika akan akad nikah. Pernikahan yang tidak sah. Di antara pernikahan yang tidak sah dan dilarang oleh Rasulullah SAW adalah sebagai berikut. 1. Pernikahan mut'ah, yaitu pernikahan yang dibatasi untuk jangka waktu tertentu, baik sebentar ataupun lama. Yang kedua, pernikahan syigar, yaitu pernikahan dengan persyaratan barter tanpa pemberian mahar. Yang ketiga, pernikahan muhallil, yaitu pernikahan seorang wanita yang telah ditalak 3 oleh suaminya yang karenanya diharapkan untuk rujuk kepadanya. Kemudian wanita itu dinikahi laki-laki lain dengan tujuan untuk menghalalkan dinikahi lagi oleh mantan suaminya. Yang keempat, pernikahan orang yang ihram, yaitu pernikahan orang yang sedang melaksanakan ibadah haji atau umroh serta belum memasuki waktu tahallul. Yang kelima, pernikahan dalam masa iddah, yaitu pernikahan di mana seorang laki-laki menikah dengan seorang perempuan yang sedang dalam masa iddah, baik karena perceraian ataupun karena meninggal dunia. Yang keenam, pernikahan tanpa wali, yaitu pernikahan yang dilakukan seorang laki-laki dengan seorang wanita tanpa seizin walinya. Yang ketujuh, pernikahan dengan wanita kafir selain wanita-wanita ahli kitab. 8. Menikahi mahram baik mahram untuk selamanya, mahram karena pernikahan, atau kalian sepersusuan. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.